menganggap bahwa esensi literasi itu sebagai pandangan kita dalam pandangan hidup aja sih. Kalau kita nggak menelaah ataupun kita tidak menelusuri lebih lanjut apa yang kita baca, itu mungkin bisa bikin kita tuh secara spontan atau tidak sadar itu bisa terlibat dalam masalah tersebut. Nah, kalau jadi kita sendiri, dari saya ini sebetulnya memang sudah dari masa SMP ya. Masa SMP saya sudah tertarik dalam kegiatan duta seperti ini. Hai, halo Sobat Turunan Podcast. Kembali lagi bersama aku, Delvina Putri Arini, yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Kali ini kita kedatangan salah satu pemudi yang tentunya sangat hebat. Mari kita sambut Kak Rafa sebagai Duta Literasi Indonesia tahun 2025. Selamat datang Kak Rafa, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Kalau perjalanan ke sini apakah ada gangguan atau mungkin gimana? Sejauh ini sih tidak ya, karena ruangan ini dari gedung-gedung lainnya kan juga lumayan dekat. Ini mau langsung masuk topik atau mau basa-basi dulu nih? Kalau basa-basi dulu sih boleh aja, boleh. Oh iya, Kak Rafa ini kan Duta Literasi Indonesia. Kak Rafa bisa nggak nih jelasin apa esensi literasi itu, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau dari saya sendiri sebagai Duta Literasi menganggap bahwa esensi literasi itu sebagai pandangan kita dalam pandangan hidup aja sih. Kalau sebelumnya kan orang dahulu kan juga nggak mungkin bisa menulis atau bisa menggambar lebih dahulu kan. Pastinya kan mereka berkomunikasi langsung itu dengan ngomong. Iya, dengan ngomong. Nah, apalagi kalau di zaman dahulu itu pasti ada yang namanya tulisan dalam purba itu. Iya, yang di batu-batu gitu kan Kak biasanya. Jadi arti literasi sendiri itu bukan hanya tentang sekedar menulis, tapi tentang cara kita belajar membaca maupun belajar menulis. Jadi sebelum kita baca itu kita ngomong terlebih dahulu gitu. Jadi sebenarnya literasi sendiri itu dimulai sejak kecil ya? Iya, sejak kecil. Kan di era yang saat ini nih, apalagi era digitalisasi, mengapa literasi itu berguna banget buat kita? Di era digitalisasi itu literasi sangat berguna banget, karena juga kita melihat bahwa di era sekarang juga banyak isu-isu berita hoax atau berapapun yang berdasarkan itu dari sumber yang kita tidak dapat dipercayai gitu. Jadi kalau kita nggak menelaah ataupun kita tidak menelusuri lebih lanjut apa yang kita baca, itu mungkin bisa bikin kita tuh secara spontan atau tidak sadar itu bisa terlibat dalam masalah tersebut. Kayak contohnya sih isu demo. Padahal isu demo yang sebenarnya yang diberitakan di kejadian nyata itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan di media gitu. Jadi kita itu lebih baik itu menelaah atau menelusuri dulu. Kita benar-benar literasi apakah berita ini benar nyata atau enggak. Kita cross check dulu. Kita biar nggak terkena info hoax atau kena imbas buruknya gitu. Tentunya kan juga kita dapat dosa sendiri karena kita sudah tutur-tuturkan juga lagi. Nah gitu. Kalau udah terjerumus ke hal itu malah bikin hati sendiri juga gak enak gitu. Iya, bikin kayak tidur gak nyenyak, kepikiran terus gitu loh, kayak overthinking gitu kan ya Kak? Ya. Terus kalau kan kita nih Gen Z nih ya Kak ya? Bisa dibilang literasi itu cukup krusial bagi kita. Mungkin kenapa nih literasi itu sangat susah buat diminati banyak generasi kayak kita nih. Kenapa gitu Kak? Kalau menurut Kak Rafa nih? Kalau menurutku sendiri karena aku juga pernah sebelumnya aku pernah tuh kayak melakukan survei ke 100 orang. Nah, di 100 orang ini, jadi kalau ada itu berbeda. Tapi saya tuh menyesuaikan dengan Gen Z. Jadi ada yang mulai dari umur 12 tahun sampai ke umur 35 tahun. Nah, rata-rata dari survei yang saya pernah lakukan itu kebanyakan orang sih dari 100 orang itu hanya sekitar 45% yang suka dengan literasi.
Karena mengapa kalau Gen Z yang di umur sekarang kayak kita ini tuh nganggapnya tuh kayak apaan sih, literasi baca doang sih, Bosen banget terus gitu cuma kan. boring, kayak gak ada Iya. asik-asiknya gitu, gak ada fun-funnya apa sebenarnya ya, kita cuma dapat informasi udah gitu aja. Iya. Nah seharusnya itu enggak, literasi itu kita mengajarkan yang lebih baik, kita lebih tahu mendalam tentang apa yang kita pelajari, bukan hanya kita baca doang. Kan kayak baca kita bisa melakukan hal lain. Kan Gen Z kan sekarang juga nggak mungkin baca doang sih, warna Aduh, paten, ngantuk sih. yang pasti kan ada yang dengerin musik Iya. atau makan, ngomongin. Terus ini nggak buat, apa itu nggak bikin halangan untuk kita belajar literasi gitu. Iya, harusnya ya kayak seumur-umur kita nih kayak nggak menjauh gitu loh dari literasi, soalnya kan ya emang sepenting itu nih. Iya. Mungkin kita bisa mengakalinya dengan kayak mungkin melihat film-film yang mengedukasi gitu loh, sambil kita baca. Kan bisa ada film dari luar negeri nih, bisa kita baca-baca subtitlenya, itu bisa jalan literasi kita gitu kan. Iya, soalnya juga ya kita itu lebih kreatif di Iya. jadi nggak, ya, saya literasi itu dia dulu nggak boring, nggak Iya. gimana gitu. Harus pinter-pinter nih ya, Iya gitu. soalnya kita juga gampang bosan kan. Ya baru sendiri juga gitu. Oh iya kak, jadi duta nih, kakak emang beneran tertarik apa emang FOMO atau ikutan aja nih? Nah kalau jadi kita sendiri, Iya. dari saya ini sebetulnya memang sudah dari masa SMP ya. Masa Iya? SMP saya sudah tertarik dalam kegiatan duta seperti ini. Oh, Gitu. Jadi bukan karena FOMO, Iya. tidak. Kalau FOMO sendiri kan kita cuma hanya ikut sementara, nanti Iya. kalau udah itu kan nggak suka ya, udah bosan ya Iya, udah benar. tinggalin Iya. aja gitu. Ya cuma numpang doang. Kalau saya itu enggak gitu. Jadi ya saya benar-benar apa yang memang saya minati, saya yang ingin lakukan itu benar-benar saya lakukan dengan sepenuh hati. Gitu. emangnya nggak ngerasa susah gitu waktu misalnya seleksi atau ya tahapan-tahapannya gitu, nggak ngerasa susah kak? Nah sebenarnya sih kalau tahapan atau seleksi atau yang bagaimana tuh pastinya ada kendala, ada solusi, ada yang susah, ada yang enggak gitu. Ya, kita caranya aja, kita pelajari juga. Kalau saya sendiri dulu di masa apa ya, kalau biasa itu tes FGD itu kan FGD? Apa itu? FGD. FGD itu kayak tes kemampuan kita di menulis, berpikir secara langsung, jadi kayak ujian mendadak gitu. Ujian mendadak sekaligus sama public speaking gitu. Kebetulan kalau saya dulu itu di Duta itu ada yang namanya, kalau nggak salah ya, seingat saya itu debat. Ada debat juga? Ada debat literasi dulu. Gimana, susah nggak tuh kak? Kalau saya sendiri sih awalnya agak kewalahan ya, Iya. karena kebetulan juga kan di Duta saya ini bukan hanya dari Jawa Timur saja, bahkan seluruh Indonesia. Wah, Iya, saya saya nangkep ya. iya, soalnya kebetulan saya juga sendiri kan cuma jadi perwakilan Jawa Timur Iya. di sini. Gitu. Saya dulu tahap seleksi itu pernah satu tim bersama kakak-kakak mahasiswa. Kakak SMA sendiri? Ya, saya jadi SMK sendiri. Iya. Saya jadi cara ngomong kita pelajar sendiri Iya. dengan mahasiswa perlu juga Beda beda. banget. Kalau mahasiswa udah secara terang-terangan mereka public speaking, dijelaskan secara langsung bagaimana ini dan itu. Nah, sedangkan kita ya SMK pasti Iya. cuma ya, terus kita ngomong gimana nih? Terus cuma ya, Malah kayak ngiyain aja deh. Iya. Udah deh. Malah nggak paham. ya awalnya dulu saya gitu. Cuman ya semakin coba lagi kita mengasah, kita kayak beranikan diri aja, nggak apa ya, nggak usah grogi, nggak usah takut. Salah tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang penting itu kita berani melakukan kesalahan itu, kita berani apa ya, memperbaikinya lagi gitu. Jadi walaupun nih Kak Rafa satu-satunya anak SMK sendiri tetap gak minder walaupun dijejerin sama mahasiswa-mahasiswa. Keren banget sih Kak. Kalau minder sih itu tetap ada ya, tapi ya itu deh, mungkin kita bisa belajar lagi gitu. Nanggepinnya gimana tuh Kak biar nggak minder gitu loh kalau dijejerin lah sama mahasiswa gitu. Kan kita sebagai ya anak SMK gitu gimana? Kalau nanggepinnya ya, Gimana nanggepinnya? gimana ya, saya soalnya dulu yang gue juga grogi sendiri, kebetulan itu juga bukan secara langsung, Iya. bukan kayak duta lainnya gitu. Kalau kebetulan kan dalam konteksnya duta saya ini kan duta genre gitu, jadi kita ya itu belajar atau kayak biar gak minder sama yang lain tuh, ya udah gitu, udah gimana ya, Indonesia gak susah gitu sih Iya, kalau gitu. soalnya ya
udah masa lampau lagi juga ya udah. Oh itu udah dari lama gitu kak pendaftarannya? Udah pendaftarannya udah dari lama. Bukan. Itu emang pendaftarannya itu tuh tiap tahun atau gimana tuh kak? Tiap tahun ganti atau gimana sih? Nah, setiap tahun itu pasti ada penerusnya. Iya. Nah, kebetulan kemarin itu kan saya jadi penerusnya di tahun 2025. Itu Dan angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan keberapa dari Duta Literasi sendiri? kalau dari Duta ini kan mulai aktif itu hampir sama seperti Duta SMK yang ada di sekolah kita. Oh iya? Dari 2022 kalau tidak salah. Tinggal saya 2022 atau 2023 gitu. Dan angkatan saya itu di season ketiga. Oh, Jadi angkatan Duta Literasi 3 gitu. Duta Literasi itu biasanya kayak proyeknya itu ngapain aja nih? Proyeknya Duta Literasi itu ada banyak sih sebenarnya. Ya. Contohnya nih ya, kalau yang di teman saya itu yang tidak aja deh. Iya gitu. Di Malang ini kami para Duta Literasi Malang, kalau biasanya kami sebutnya tuh TLI gitu. TLI. TLI itu singkatan dari Duta Literasi Oh, Indonesia. singkatannya. Ya, kalau yang lain kan ada kayak contohnya Duta Siswa, DUSIS, Ya, DUSIS. Duta Literasi TAN, dan gitu. Jadi kami ada singkatan sendiri, jadi namanya TLI. TLI. Kami dari TLI Malang tuh berencana kayak melakukan gimana ya, kita bisa dibilang bagi-bagi sih, bukan ya, kayaknya lebih ke relasi buat anak-anak di panti asuhan. Bagi-baginya itu sama bagi-bagi ilmu kah atau mungkin materi atau apa gitu kak? Ya kita bagi-bagi ilmu, bagi-bagi materi, bagi-bagi relasi, dan kita juga mempelajari kepada adik-adik yang ya masih kecil atau Iya. gimana tuh, biar cara ngomongnya tuh benar, gimana itu, biar jadi sejauhnya tuh ya bisa belajar lebih lanjut lagi, bisa Iya. melampau, tidak hanya terkekang karena ya dia di panti asuhan. Iya. Enggak dong, kan semua anak punya kebebasan sendiri Iya, untuk harus berkembang gitu ya kak? iya, berkreativitas sendiri gitu, maunya yang ini, yang itu, jadi nggak ada hambatan itulah biar ininya, dan mereka biar lebih lebih maju lagi itu. Kalau untuk kalangan kita nih, ada nggak kak tips and trik supaya kita lebih tertarik sama dunia literasi? Mungkin kak seperti yang saya paparkan di awal ya. Iya. Jadi kan saya sudah bilang kalau literasi itu memang kalau cara kita kan memang kita menganggapnya itu boring atau gimana Iya, gitu banget. kan. Nah, ya kita punya kreativitas sendiri. Iya. Kita pakai apa yang bikin literasi itu nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi cara kalian itu membaca, tempat kalian di mana membaca, apapun cara kalian membaca, menggunakan musik ataupun yang lainnya gitu. Kira-kira ada nggak nih pesan dan kesan buat para pemirsa di luar tentang literasi? Mungkin gini ya, bagi generasi muda saat ini, terutama Gen Z ya, sebagai generasi muda 2045, ya literasi itu bukan hanya sekedar membaca ataupun menulis, tapi literasi itu juga memiliki banyak arti. Selain itu juga kita pun nama sadar juga butuh literasi. Dari kecil pun kita sudah dibiasakan untuk membaca, ngomong ataupun menulis. Jadi literasi itu ada penopang yang penting dalam hidup kita gitu. Ya mungkin di Gen Z yang sekarang itu lebih banyak lagi mempelajari literasi, mungkin dari hal kecil saja. Karena Gen Z sekarang juga pastinya sering ya bermain dengan sosial media, Iya. terutama TikTok atau Instagram, yang lain-lainnya juga. Itu mungkin bisa cross-check lagi atau gimana pun, biar nggak terikut kata FOMO atau Iya. termasuk dengan kata-kata yang ya tersebar Ya, hoax apalagi kita gitu. pelin-pelan banget kan, Iya. seumur-umur segini gitu. Ya jadinya tuh kadang bisa ikut yang benar dan gitu yang salah gitu. Iya. Terima kasih ya Kak Rafa sudah datang ke Turunan Podcast ini. Baik. Sebelum ditutup nih, aku punya jargon. Oke. Nanti Kak Rafa ikutin ya. Oke. Turunan Podcast, suara kita, karya bersama. Mungkin mau diulang lagi nggak nih Kak? Boleh. Udah bisa tadi Kak? Jadi jagonya tuh Suara kita, karya bersama. Atau enggak, kalau Kak Rafa punya jargon lagi, bisa nanti ditambahin setelah jargon dari Turunan Podcast. Gimana? Kalau jargonnya Duta Literasi sih adanya cuma perkenalan Oh, diri iya, saja ya. perkenalan. Oh. Karena kalau jargonnya masing-masing tuh ada sendiri nanti, tapi lebih baiknya tuh kita paparkan secara topik gitu. Jadi Oh. nggak di sini saya Oh, sendiri iya. nggak datangnya malu Iya. gitu.
Langsung jargon aja nih Kak. Boleh. Turunan Podcast, suara kita, karya bersama. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa. Dadah.